Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Darmalau. Saya merupakan salah satu dosen di ITB Swadharma Jakarta dengan nomor NIDN 03 12 10 70 04. Saya lulus S1 di STEMIK Swadharma juga, yang kebetulan sekarang udah merger menjadi atau berganti nama menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta. Pada waktu itu saya lulus tahun 2012 ya, mengambil prodi Sistem Informasi. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di STEMIK RSA. Lulus pada tahun 2015, saya mengambil prodi Teknik Informatika dengan peminatan Bisnis Engineering. Di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma ini saya mengajar antara 9 sampai 12 SKS. Biasanya saya mengajar pada semester 4, 5, dan 1. Saya mengajar setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Mengajar ada 3 kelas di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma ini ya. Kebetulan saya mengajar kelas karyawan malam, jadi kebanyakan background mahasiswa saya adalah karyawan. Setiap kelas rata-rata berjumlah 20 sampai 35 orang. Proses pembelajaran yang saya lakukan pada saat ini adalah pembelajaran daring ya, dengan media online. Saya biasanya memakai Google Meet yang disediakan oleh kampus. Pembelajaran ada yang saya lakukan biasanya pemaparan materi, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab, kadang-kadang kuis. Lalu saya juga memberikan tugas berupa studi kasus dan lain-lain. Ini saya lakukan untuk memicu pemahaman bagi mahasiswa untuk lebih memahami dari materi yang saya ajarkan. Untuk target pengajaran tentunya sesuai dengan CPMK yang ada di RTS. Mata kuliah yang saya ampu antara lain sistem basis data, analisa proses bisnis. Nah, untuk mata kuliah sistem basis data ini, saya memberikan pengajaran kepada mahasiswa pengetahuan tentang sistem basis data, baik yang sistem basis data menggunakan sistem, yaitu sistem database management system, atau sistem berkas, ya, sistem tradisional. Karena mahasiswa perlu memahami apa perbedaannya dari sistem yang tradisional dengan yang sistem komputerisasi atau DBMS. Nah, di mata kuliah ini juga saya juga mengajarkan tentang macam-macam komponen dalam sistem basis data, komponen pendukung, tools-nya, lalu ada modelnya, agar memperluas wawasan dari mahasiswa tentang sistem, model, dan tempat penyimpanan sebuah sistem basis data. Proses pengajaran ini juga saya menekankan perlunya mahasiswa untuk mengetahui cara-cara dan metode-metode atau tools yang digunakan untuk membuat sebuah sistem basis data yang baik. Sebuah sistem basis data yang baik tentunya dapat dipakai dengan mulus, lancar, tanpa adanya satu permasalahan. Bagaimana caranya kita menganalisa sebuah sistem basis data yang ada, lalu kita membuat modelnya, tentunya dengan tools, diagram, pemodelan di dalam basis data. Jadi dari proses bisnis yang ada tuh mahasiswa bisa memodelkan ya
memodelkan entitinya mana, relasinya mana, sehingga dibuat sebuah gambaran. Nah, dari gambar IRD ini kita nanti dapat konversikan ke dalam sebuah database PC. Dalam pengajaran sistem basis data ini juga tidak lupa saya mengajarkan bagaimana mengimplementasikan diagram yang telah dibuat ke dalam sebuah DBMS. Kita harus mempelajari dulu bahasa SQL yang di dalamnya ada data definition language dan data manipulation language, sehingga para mahasiswa dapat mengerti cara membuat sebuah database dan bagaimana memanipulasi isi di dalam database tersebut. Karena untuk membuat sebuah database menggunakan DBMS tentunya memiliki aturan-aturan tersendiri. Aturan-aturan ini yang harus kita pahami. Dengan mengerti konsep, dengan dapat menggambarkan diagram, dengan menggambarkan tools-nya, sehingga diharapkan para mahasiswa tidak kesulitan pada saat dia mengimplementasikan diagram yang dibuat ke dalam sebuah DBMS. Lalu juga tidak lupa juga saya mengajarkan tentang sistem keamanan dari database. Karena sistem basis data merupakan sebuah tempat media penyimpanan data-data ya. Tentunya hal ini sangat penting untuk dipastikan keamanannya. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan kerusakan dari data, baik itu kerusakan dari internal maupun dari eksternal, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengelola sebuah database dengan baik. Nah, mata kuliah yang saya ampu yang kedua adalah analisa proses bisnis. Nah, di mata kuliah yang kedua ini saya mengajarkan pemahaman bagaimana mahasiswa mengerti tentang sebuah proses bisnis. Untuk memahami, untuk membuat sebuah sistem informasi yang baik, kita harus memulai dari mengerti tentang sistem proses bisnis yang ada. Apa prosesnya, lalu siapa aktor-aktor di dalam proses bisnis tersebut, ya, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, dokumen-dokumen apa yang dipakai, kan? Hal ini penting sebagai bagian dari merancang sebuah sistem informasi. Diharapkan juga dalam pembelajaran analisa proses bisnis ini, mahasiswa dapat mengerti tentang bagaimana sebuah proses bisnis dapat diimplementasikan ke dalam sistem informasi. Nah, yang di zaman sekarang yang dikenal dengan istilah menjadi digitalisasi bisnis, ya, seperti itu ya. Saat ini adalah era yang untuk berbisnis seperti itu. Makanya mahasiswa dikenalkan bagaimana mereka bisa mengerti konsep bisnis yang tradisional, lalu mereka diharapkan bisa membuat bisnis tradisional ini dimodelkan, ya. Dari model nanti diimplementasikan menjadi sebuah bisnis yang digital. Di dalam proses bisnis yang saya ampu ini, saya lebih menekankan mahasiswa dapat melakukan penelitian secara mandiri. Dengan cara saya banyak memberikan tugas-tugas studi kasus. Dalam ini saya banyak memberikan mereka tugas tentang menganalisis sistem yang ada di masyarakat untuk dibentuk sebuah model. Nah, modelnya ini tentu nanti yang akan dibuat, dirancang menjadi sebuah sistem informasi. Dengan teknik seperti ini, saya berharap mahasiswa dapat mengerti sendiri, ya, lebih memahami dari proses bisnis yang mereka analisa.
Nah, analisa dari bisnis yang berjalan ini sangat penting untuk membuat atau memodelkan sebuah bisnis ke dalam sistem informasi atau sebuah bisnis di digitalisasi. Nah, contohnya banyak ya di masyarakat yang menjadi bahan, seperti contohnya ada ojek online, ada pemesanan tiket online, ya, pendaftaran mahasiswa online, pendaftaran siswa online. Nah, semuanya dibuat bentuk online. Mengapa harus dibuat bentuk online? Karena bentuk online ini selain simple, ya, efisien, efektif, mudah juga uh, dimonitor gitu. Kalau dalam bahasanya adalah accountable. Saya rasa pemaparan saya cukup sekian. Demikianlah pemaparan deskripsi diri saya. Semoga Bapak Ibu semua bisa berkenan. Semoga kita semua dapat sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih.